Kita akan membahas terkait ini ya, bagaimana cara buat skala dari 3D modeling yang telah kita buat di SolidWorks ya. Jadi kalau kita mau memperbesar atau memperkecil dimensi atau dimensi geometrinya secara menyeluruh atau sentroid gitu ya. Jadi kalau diperkecil satu akan mengecil seluruhnya atau kita skala ya semuanya. Nah, ini saya contohkan satu ini ya, satu model yang mana sudah saya buat sebelumnya. Dan ini saya ingin membuat dimensinya dari 3D model ini saya perbesar atau saya scale 2 kali lipat atau saya perkecil setengahnya dari dimensi awal. Oke, ini saya gunakan menjadi ini ya, raw modelnya ya, base modelnya ini gitu ya. Dan di sini terlihat ada dimensi luarnya yaitu diameternya 108 mili dan diameter yang lain seperti yang terlihat di uh, window dan juga dimensi-dimensi yang lain ini ya. Lalu kita perbesar menggunakan menu scale yang ada di SolidWorks. Oke, untuk rekan-rekan yang tidak ini ya atau belum mengetahui lokasi tools scale itu di SolidWorks di sisi mana, itu bisa kita cari dengan mudah menggunakan menu search command. Nah, kita bisa lihat di sisi pojok kanan atas ini ya, seperti yang terlihat di pointer saya. Nah, di sini awal mulanya biasanya itu tampilannya yaitu adalah SolidWorks Help. Nah, biasanya itu kalau kita baru saja install dan tidak atau belum menggantinya sama sekali, itu biasanya tampilannya menu search-nya adalah Search SolidWorks Help. Nah, ini perlu kita ganti menjadi ini ya, komen ya. Kita klik komen, setelah itu kita klik di sini, kita ketik skill. Nah, oke. Kalau sudah ketemu, maka SolidWorks akan menampilkan fitur skill seperti ini. Lalu kita pilih show command location atau simbolnya yaitu simbol mata ini ya. Kita klik, lalu jangan digerakkan mouse-nya sedikit pun agar SolidWorks secara otomatis mengarahkan pointer kita ke lokasi fitur scale, letaknya ada di mana. Oke, setelah kita klik show location command location, lalu kita dianjurkan untuk tidak mengubah posisi atau tidak menggerakkan mouse kita, supaya sistem dari SolidWorks akan mengarahkan secara langsung atau secara otomatis ke lokasi fitur scale. Oke, kita coba. Nah, di situ SolidWorks akan menunjukkan bahwa fitur scale lokasinya ada di mana secara otomatis. Nah, di sini lokasinya ada di sini ya. Nah, teman-teman kalau misalkan lokasinya ternyata ada di Mold Tools ya, lalu di Scales. Nah, jika SolidWorks teman-teman belum ada ini ya, belum muncul Mold Tools ini, teman-teman bisa mengeluarkan atau menampilkan ini ya tab dari Mold Tools ini dengan cara klik kanan di Features atau Sketch ya, bebas ya di sini. Dari sekian banyak ini, rekan-rekan bisa ngeklik di salah satunya ya. Klik misalkan di sini. Klik kanan di Features. Oke. Lalu di sini kita ada pilihan Tabs. Setelah itu kita pilih Mold Tools. Nah, setelah itu kita checklist ini, Mold Tools. Oke, kalau sudah, contohnya ini saya uncheck ya. Saya hilangkan checklistnya, otomatis di deretan tab ini Mold Tools saya tidak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, lalu kita untuk mencari skill, kita caranya sama yang tadi ya, kita ketik skill yang ada di menu command ini, lalu kita pilih show command location, kita klik, lalu kita tunggu. Nah, SolidWorks akan secara otomatis mencarikan alternatif lain lokasi dari fitur scale tadi. Yang awalnya tadi ada di Mold Tools, sekarang
saya contohkan ketika Multools-nya tidak ada atau tidak saya tampilkan, maka sistem dari SolidWorks akan secara otomatis mengarahkan lokasi skill, fitur skill di lokasi yang lain, yaitu ternyata ada di menu Insert, lalu kita pilih Mold, lalu di sini ada Skill. Gitu ya. Jadi ada dua cara ya. Kita tampilkan Mold Tools ataupun tidak kita tampilkan. Bebas sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Nah, kalau sudah kita klik Skill, kita pilih. Nah, di sini di sisi kiri, di sini ada Skill Parameters. Nah, di sini ada pilihannya ya, ada Skill About-nya, kita klik di sini. Di sini ada 3 pilihan, Centroid, Origin, dan juga Koordinat System. Nah, bedanya apa? Jika teman-teman menggunakan Centroid, maka kita coba ya, ini uniform skill-nya kita cek di checklist saja ya. Supaya apa? Tujuannya adalah seluruh dimensi yang ada di geometri dari 3D object ini akan mengecil atau membesar sesuai dengan skalanya ini semuanya. Gitu ya. Jadi kalau uniform scaling-nya tidak kita checklist, maka kita diarahkan dari SolidWorks-nya untuk memperbesarannya berapa kali sesuai dengan sumbunya. Di sini ada sumbu X, Y, Z. Mau kita perbesar X-nya atau Y-nya atau Z-nya. Namun jika kita tidak berkehendak ke situ, jika kita ingin benda ini, 3D object ini itu nanti diperbesar atau diperkecilnya menyeluruh, merata gitu ya, uniform scaling, maka kita perlu men-checklist uniform scaling. Oke. Nah, lalu di sini saya coba saya perbesar 2 kali dari dimensi yang awal. Oke. Ini saya isi 2, artinya apa? 2 ini adalah perbesarannya 2 kali lipat dari dimensi awal. Oke. Lalu kita klik bodinya, salah satu aja surface-nya. Lalu kita pilih OK. Pilih OK-nya bebas ya. Bisa di sisi kiri ini, atau di kanan ini, atau kita dengan cara klik kanan, lalu kita pilih OK. Nah, secara tampilan dia otomatis akan membesar. Pembesarannya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, nilai parameter pembesarannya. Oke. Lalu kita di sisi kiri ini di bagian desain tree-nya, maka dia otomatis muncul ini ya, ada scale 1. Oke, kita sekarang cek bahwa yang awalnya tadi dimensi luarnya ini adalah 108 mili, maka sekarang kalau kita kalikan 2 atau kita perbesar menjadi 2 kalinya, maka kita klik di sini, lalu dimensinya berapa di sini? Diameternya menjadi 216 mm secara otomatis. Oke, gitu ya. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk rekan-rekan jika rekan-rekan ingin memperbesar dimensi dari keseluruhan 3D object ini, keseluruhan dimensinya, tanpa membuat ulang dari 3D object tersebut. Dan di sini bisa kita buat ini ya, kita matikan atau misalkan kita tidak perlu atau tidak butuh lagi, cukup kita suppress saja. Kita klik scale, klik kiri atau klik kanan bebas, lalu kita pilih suppress. Nah, seperti ini. Oke. Dan jika teman-teman ingin menjadikan dua posisi atau dua kondisi ini ingin diaktifkan, maka teman-teman bisa, ataupun ini maksudnya adalah misalkan part ini rekan-rekan ingin ada menjadi dua pilihan gitu. Pilihan opsi A yaitu adalah dimensinya seperti yang semula tadi, dan opsi yang B adalah diperbesar menjadi 2 kalinya. Maka di sini teman-teman bisa tanpa di save as, rekan-rekan bisa memanfaatkan ini ya, fitur di sini, configuration, manager sini, klik, lalu di sini kita pilih, klik kanan, di sini ya, exercise 18, ini nama filenya ya, ini kita klik kanan, lalu kita pilih add configuration. Nah, kita kasih nama misalkan ini skill
2 kali ini ya. Scale 2 kali kita oke. Nah, di sini muncul ada 2 pilihan atau ada 2 opsi ya. Yang pertama default, yang kedua adalah scale 2 kali. Nah, scale 2 kali ini kita perlu kembali ke ini ya, feature manager design tree tadi, kita klik yang ini, lalu kita nyalakan ini, atau kita aktifkan scale satunya dengan cara unsuppress. Nah, seperti ini, lebih besar. Nah, kita coba kita klik aja di sininya, lalu diameternya sudah berubah menjadi 2 kali lipatnya dari semula, yaitu 216. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke ini ya, ke configuration, lalu kita pilih default. Kita double klik default. Nah, dia mengecil. Kita klik di sini, diameter terluarnya dia kembali ke semula 108. Oke, scale 2 kali. Nah, dia membesar, itu 216 ininya. Kalau yang default adalah kembali ke posisi semula. Nah, kita lihat kalau default ini, kita lihat feature manager design tree-nya. Nah, kalau default, scale satunya dia tidak aktif. Kondisi tidak aktifnya itu adalah scale satunya berwarna abu-abu alias sedang disuppress. Ketika kita memilih opsi yang kedua yaitu scale 2 kali, kita double klik untuk mengaktifkannya, lalu kita kembali ke feature manager design tree, maka di sini scale satunya aktif untuk membesarkan 3D model yang pertama. Lalu kita bisa save, oke, kita save. Lalu kita coba buktikan dua opsi ini di assembly misalkan ya. Kita klik sini, make assembly from part. Kita pilih assembly. Nah, kalau sudah muncul ini, di sini, ini exercise 8 ini partnya. Di sini muncul configuration. Nah, di sini ada skill 2 kali dan satunya default. Ya, kita pilih yang default dulu. Oke, setelah kita pilih default, kita pin dulu ini, kita pin ya, keep visible, kita klik, kita taruh di sini. Klik, nah, ini yang default ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita pilih defaultnya menjadi skill 2 kali, lalu kita klik di sini, bebas. Nah, kita oke. Kita lihat dalam satu part bisa dibuat dua opsi ya. Yang satunya itu adalah default tadi yang dimensinya belum dirubah sama sekali. Dan yang kedua ini adalah yang sudah di scale 2 kali lipat perbesarannya. Dan ini juga bisa kita rubah tanpa mengubah dimensinya. Cukup misalkan ini yang scale 2 kali ini saya ganti menjadi default. Cukup klik di sini satu kali, lalu kita pilih scale 2 kalinya kita ganti menjadi default. Apa yang terjadi? Kita oke, lalu dia berubah menjadi yang default. Bisa kita rubah juga sesuai dengan selera kita. Scale 2 kali, kita oke, dia juga besar lagi. Oke, sampai sini materi terkait scale. Semoga bisa bermanfaat. Bisa rekan-rekan coba di rumah masing-masing. Semoga berhasil.